Baiklah, podcast kali ini kita akan membahas webtoon Marry My Husband episode 20. Baiklah, di sini kita diperlihatkan awal panel Jiwon yang mendengar kata-kata Yo Ji Hyuk. Saya senggang, tapi apa ini berkaitan dengan pekerjaan? Tanya Jiwon. Ada yang ingin aku bicarakan terkait dengan asisten manajer Kim Kyung Wook. Baik, kalau begitu saya akan ke meja Anda setelah pulang kerja, kepala manajer. Lalu Ji Hyuk berkata kalau air di pantry tersebut mati. Yo Ji Hyuk pun menghela nafas dan tampak lega, namun dia kebingungan dengan apa yang terjadi di sini. Lalu kita diperlihatkan lokasi di mana Jiwon dan juga si Ji Hyuk ini berkumpul, yaitu di restoran bintang 5 gitu. Jiwon bingung dong kenapa harus makan di restoran bintang 5 gitu. Lalu Yo Ji Hyuk ini menjawab kalau ia ingin berterima kasih pada Kang Jiwon. Kang Jiwon tanya dong, hanya itu? Aku harus mengatakannya, apa kau akan terus berpacaran dengan Park Min Hwan? Tanya Yo Ji Hyuk. Mendengar hal itu membuat Jiwon berkata kalau pertanyaan si kepala manajer itu terlalu pribadi dan dia tidak punya alasan untuk menjawabnya gitu. Bahkan ia menjelaskan kalau hubungannya dengan Min Hwan itu baik-baik saja. Jadi ia minta untuk menghentikan perhatiannya kepala manajer. Si kepala manajer ini sedih dong dan dia cukup mengerti. Yo Ji Hyuk pun mempersilahkan Jiwon untuk makan. Di situ nampak wajahnya si Jiwon ini kayak berpura-pura gitu. Ya akhirnya Yo Ji Hyuk khawatir. Saat mereka pulang, Jiwon mengeluhkan sepatunya yang sudah terlalu tua. Di situ Yo Ji Hyuk memperingatkannya untuk hati-hati ketika ada tangga. Sayangnya di sini Jiwon terpleset dan jatuh di dekatnya si Yo Ji Hyuk. Di situ Yo Ji Hyuk panik dong ketika melihat si Jiwon ini terpleset dan jatuh. Ji Hyuk berkata, "Jiwon, aduh, apa kau baik-baik saja?" Lalu di sini Jiwon berkata dalam hati, padahal sepatunya baru diperbaiki tapi sudah rusak lagi." Lalu Yo Ji Hyuk pun membantu Jiwon untuk berdiri. Namun di sana Yo Ji Hyuk berinisiatif untuk mengangkat Jiwon agar kakinya tidak kesakitan. Wih, akhirnya Yo Ji Hyuk di sini menggendong Jiwon. Di situ Jiwon panik dong dan kayaknya salting gitu. Di sini si Yo Ji Hyuk sigap banget walaupun si Jiwon agak kebingungan ketika dibopong olehnya. Lalu Jiwon ini ditaruh di kursi dekat hotel kalau nggak salah. Di situ Jiwon masih deg-degan gitu ketika diangkat sama Yo Ji Hyuk. Lalu Yo Ji Hyuk pun pergi dan mengambil obat. Ketika ia kembali, ia mendapati Yo Ji Hyuk yang membawa banyak banget barang-barang seperti kotak obat dan sesuatu. Nampak terlihat Yo Ji Hyuk yang sedang mencoba mengobati kaki Jiwon yang terkilir. Jiwon pun berterima kasih, namun di sini Yo Ji Hyuk meminta untuk membuang sepatunya yang lama. Karena sepatunya yang lama itu udah rusak dan gak usah diperbaiki karena bakal lebih parah lagi rusaknya. Yo Ji Hyuk pun berkata, "Aku membelikan yang sepertinya cocok untukmu karena ini darurat." Di situ terlihat wah keren banget sih sepatunya, bagus banget, gila effortnya luar biasa si Yo Ji Hyuk ini sampai memasangkan sepatu tersebut ke kakinya Jiwon. Dan ia berkata, "Jiwon, kau berhak memakai sepatu yang lebih baik." Di sini Jiwon berkata dalam hati, tidak boleh begini," ucap Jiwon yang deg-degan. Di sini kita diperlihatkan Park Min Hwan yang marah-marah di mobil karena Jiwon tidak mengangkat teleponnya. Dan ternyata Min Hwan itu dengar ketika Yo Ji Hyuk mengajak si Jiwon ini makan bersama. Di sini ia juga menuduh Yo Ji Hyuk menggoda pacarnya. Lalu kita diperlihatkan alasan mengapa si Min Hwan ini berpacaran dengan si Jiwon. Ternyata Min Hwan mencoba bertaruh kalau dia bisa berpacaran dengan Jiwon dan hasilnya dia bisa dapat minum-minum gratis. Mulailah Park Min Hwan meminta nomor telepon si Jiwon agar bisa PDKT. Di situ ia nungguin telepon dari Jiwon namun gak ditelepon. Karena si Jiwon ini gak langsung jatuh cinta, jadinya si Min Hwan ini jadi pantang menyerah gitu. Bahkan Min Hwan sampai ngajak Jiwon ini makan bareng. Disitulah dia mulai berpacaran. Padahal Min Hwan ingin mendapatkan traktiran miras lalu mencampakkan Jiwon, namun keadaannya berubah gitu. Ternyata Kang Jiwon itu terlalu baik, bahkan terlalu baik sampai seperti orang bodoh. Sayangnya di sini Jiwon udah terlanjur baper gitu. Bahkan di tempat kerja Jiwon berkata, "Baiklah, kalau kau lelah cepatlah tidur, pekerjaanmu akan kulakukan dengan baik, jadi jangan cemas." Di situ bahkan si Min Hwan asik-asikan minum di tempat lain. Ia pun berkata, "Ini lebih baik daripada harus hidup terperangkap bersama wanita yang pintar." Tapi entah ada angin apa, anak itu tiba-tiba berubah. Di situ terlihat Jiwon udah berubah 100% ya, kayak lebih cantik gitu.
Di sini Min Hwan gak peduli sama lalat yang menggoda Jiwon karena dia pede banget sama penjualan sahamnya. Lalu kita diperlihatkan pada masa sekarang di waktu malam. Terlihat Jiwon dan Min Hwan berada di kapal Sungai Han. Di situ ternyata si Min Hwan melamar si Jiwon. Di sini Min Hwan berlutut dan menunjukkan cincinnya sembari berkata, "Aku akan membuatmu bahagia seumur hidupmu. Aku mencintaimu." Di sini Jiwon menyetujui pernyataan lamaran dari si Min Hwan. "Benarkah? Terima kasih Jiwon. Kang Jiwon sekarang adalah milik Pak Min Hwan selamanya," ucapnya sambil memeluk Jiwon. Min Hwan pun berkata, "Oh iya, jangan khawatir tentang rumah pengantinnya kali ini. Aku akan berhasil. Jadi itu hal yang mudah." Di sini Jiwon hanya tersenyum licik sambil menjawab iya. Selamat Min Hwan. Di akhir panel kita diperlihatkan ada berita yang berhubungan dengan penjualan saham Min Hwan pada teknologi MW yang tiba-tiba bangkrut. Mampus, Min Hwan gak dapet THR. Itu aja podcast kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Bye bye.